orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. In Jesus' name we trust. In Jesus' name be healed, be free, and be clear. Damai, 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 dan damai sejahtera bagi kita semua dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo semuanya, Shalom Dor. Apa kabar di hari yang baru ini? Senang sekali, bersyukur, berkesempatan Tuhan masih kasih napas hidup untuk bisa menyembahnya, bersyukur, dan melayani Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ayo silakan yang sudah gabung ini. Wah, ramai sekali ketika Pastor on live-nya langsung disapa oleh ribuan pemirsa, jiwa-jiwa yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, saya mengasihi Anda sekalian. Salam kasih, salam hormat juga nih bagi semua keluarga terkasih, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Gembala, dimanapun Bapak Ibu digembalakan. Kami hadir setiap pagi bukan untuk mau membawa saudara datang ke pelayanan ini, tapi untuk menyatakan, menguatkan, dan mendoakan Bapak Ibu sekalian, dan tetaplah tertanam di gereja di mana engkau digembalakan, bertumbuh, berakar, berbuah di sana untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya punya kerinduannya Tuhan, jika Tuhan izinkan pelayanan ini, semua gereja di muka bumi ini penuh semarak dengan jiwa-jiwa. Nggak ada jiwa-jiwa yang pindah-pindah gereja, tapi semua tertanam di gerejanya masing-masing, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat untuk kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya sapa-sapa yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp. Puji Tuhan, yuk bersama-sama sebelum kita akan mulai untuk memuji Tuhan, saya meminta Bapak Ibu terkasih, jikalau saudara berkenan, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang, di-subscribe, follow halaman channel YouTube Pastor Andi Simon TV, dan juga silakan di tap-tap di TikTok, biarlah kita sama-sama ikut memeriahkan room live streaming video pelayanan ini, biar banyak orang-orang yang semakin tahu siapa itu Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Indonesia, bangsa-bangsa hari ini mendapatkan pertolongan Tuhan. Siapa yang berkat Tuhan Yesus,
Saya rindu pertolonganmu, saya rindu serupa dengan engkau, saya rindu untuk pikul salibmu, saya rindu untuk hidup dalam jalanmu, saya rindu menjadi saksi-saksi Kristus. Angkat tangan saudara, amin. Setiap tangan yang terangkat, datanglah pada Yesus, dialah pemberi hidup dan pengampunan, dan mengurapimu dengan urapan yang baru, dan segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, hati kami siap memuji-Mu Tuhan. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Pujian tentang pertolongan-Mu akan dinyatakan pertolongan bagi jutaan orang, jutaan jiwa. Saat pujian dibawakan mengalami namanya pertolongan Tuhan, hatimu akan diubah yang kacau jadi tenang. Dengar shalom bagimu, hatiku tenang. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan doa-doa permohonan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Halo semuanya, Rintohan, Ibu Lili, Ona, Ibu Oin Inge, ya, puji Tuhan. Halo Kion, Oma Liongbing, Wibowo, puji syukur ada di sana. Mam siapa tuh? Ada juga M Panjaitan, Ibu Lilian, Irem Beridal, halo apa kabar? Ada Erni Elibasa, Yopi, JNE, ya. Senang sekali saling menyapa. Ayo pemirsa sekalian, silakan saling menyapa biar sama-sama kita boleh merasakan namanya kasih persaudaraan dalam Tuhan. Hidup kita ada Tuhan yang membela, Tuhan yang bela. Ketika rame-rame, Tuhan yang bela. Segala perkaramu datang ke Tuhan, bertobat, minta pertolongannya, Tuhan yang bela. Ketika rame-rame, Tuhan yang bela. Amin. Di dalam segala hal, janjinya berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Puji syukur, senang sekali bawakan pujian ini menguatkan kita semua. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah Tuhan firmankan terjadilah. Terjadi saat engkau percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh,
namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pembelaan hidup kami itu real, sangat amat nyata. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami percaya, kami angkat tangan kami dan berkata bersama-sama. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Yes. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Amin. Puji syukur. Percayalah, Tuhan Yesus pembela yang ajaib. Syukur dan puji Tuhan, ada kasih Tuhan dicurahkan lewat puji-pujian. Siapa nih yang merasa terberkati ketika bersama-sama? Saya terberkati. Ayo, yang terberkati saja ketika rame-rame. Saya terberkati. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sisi kanan, Tuhan janji tetap bela kita, tetap sertai. Puji Tuhan, selamanya Tuhan baik. Ketika rame-rame, selamanya Tuhan baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Saya bersaksi dulu, hari ini, esok, dan Tuhan janji kekal. Tuhan sertai kita. Dialah Sang Immanuel. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan takut lagi ya. Ada Tuhan yang setia, namanya Tuhan Yesus yang menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Yesus sertaku, takkan ku goyah, karena Yesus sertaku. Semakin masuk pagi ini semakin ramai. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo semuanya yang ada di Instagram, ada di sana ya, Ibu Tuti, ada juga di sana Ana Albert Spati, banyak sekali nama-namanya yang saya baru lihat ya. Disapa, kasih kesempatan yang lain untuk disapa. Ada Harli Natria, Yayus, Debbie Purba, Picis, Kiki, halo. Saya menyapa yang ada di YouTube, ada Silim, Sunce, ada Nona, ada Fari, Pimping, Nursid, ada Noveli, ada Opundela juga di sana, ada Eva Gultom, Horas, Winnie Wower ya, dan ada Denny Barmuli,
Saya menyapa yang ada di Facebook, ada Maria Anin, Velora, ada Adelsta, ada Karmalita di sana. Halo Susana, bless you. Ada SWG, Veronica, Anwar Sinamo, Susana, dan Rima Siburian. Saya menyapa yang ada di TikTok, Moby Back, SFR Steph, Mai HD, Ridwan Simanjuntak. Halo Pak Ridwan. Halo, di sana ada Lang, ada Kimni, ada Halo Pester, Tiang Gurnapitupulu, karena di Instagram ini, di TikTok ini dia usernya transparan, jadi kita bacanya agak susah teksnya. Esther ya, di sana ada Debbie, Daniela, dan seterusnya. Ada Iwan Pester. Halo ya, kalau mau disapa bisa tulis namanya di komentar supaya saya bisa baca komentar terang. Kalau usernya itu transparan, Toke Emi, Bunda Agin, Joan, dan siapa tuh di sana, ramai sekali, ada Lilis dan banyak lagi. Shalom semuanya, damai sejahtera bagi kita semuanya. Itu pujian yang pujian secara pribadi sudah menguatkan saya sangat luar biasa, dan juga menguatkan banyak orang di saat menyampaikannya di live streaming. Namun juga kalau di Balikpapan, Pester membawakan kebaktian, juga bawa pujian ini. Di luar kota belum pernah ya, karena belum tahu apakah pemusik di luar kota bisa mengiringi pujian ini. Surya pasti bersinar. Yakinlah waktu dengar pujian ini, kalau surya aja bersinar, Tuhan tidak lupa untuk menerbitkan matahari di pagi hari. Pasti Tuhan tolong Anda. Masakan Tuhan tidak tolong Anda yang dikasihinya dengan pengorbanan yang begitu sempurna? Amin. Silakan dibagikan di tab-tab layar, di-share sebanyak-banyaknya, biar banyak orang dengan pujian ini mereka datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber harapan surya yang akan bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap berdoa, setia berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dia setia banget. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Yeay. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya?
tetap berdoa pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Amin. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, penolongku yang ajaib. Apapun yang kita alami hari ini datang kepada Yesus. Surya pasti bersinar. Kita pasti mendapat pertolongan, rahmat, kebajikan dan kemurahan-Nya. Amin. Ya Tuhan, amin. Aku percaya. Surya bersinar di balik awan. Yes. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Oh ye, surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia banget loh, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan membagikan satu renungan firman Tuhan bagi setiap kita. Yuk kita mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita. Kami percaya setiap hati yang siap menerima firman Tuhan menjadi ladang yang subur. Setiap benih yang tertabur menjadi tanah yang terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa, siap mendengar firman Tuhan. Amin. Halo semuanya, Shalom Bapak Ibu terkasih. Senang sekali dengan kesempatan ini bisa meng-sharekan satu berita firman Tuhan yang di dalamnya tentu penguatan kita semuanya dan bagaimana kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa di surga. Saya mau mulai dengan satu ilustrasi kebenaran prinsip hidup seperti ini. Katakan saja hari ini saya memberi Bapak Ibu berkat, ya, sejumlah uang. Bapak Ibu rasanya senang ya, apalagi yang memang lagi butuh uang. Langsung senang toh, dapat berkat berupa uang. Senang toh, senang banget, senang sekali. Karena pikirannya bisa mungkin bayar utang kah, bisa buat jajan kah, bisa untuk anak bayar SPP kah, bisa untuk beli beras kah. Langsung senang hati kan, lalu memuji yang kasih gitu ya. Senang karena berbentuk berkat berupa uang gitu. Senang ya? Oke. Saya tanya lu senang gak ini? Senang banget, makasih. Nah, di hari berikutnya engkau mendapatkan ada sebuah pencobaan.
ya, baik itu pergumulan hidup kah, tantangan, masalah kah, dan sebagainya. Biasanya orang-orang itu lalu sedih, jengkel, marah, atau mau menghindari. Ya, mau menghindari. Banyak orang yang bilang kaosnya bagus, terima kasih, ini adalah bagi saya kaos penginjilan. Ya, setiap orang melihat saya pakai, orang bisa membaca Jesus, mereka boleh menyebut nama yang indah, nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kasih, nama yang olehnya manusia diselamatkan. Puji Tuhan, ya. Ketika datang pencobaan, biasanya orang sedih, marah, jengkel, kecewa, atau menghindari. Betul nggak? Betul ya. Kenapa? Karena dipikirnya itu masalah. Tetapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara sebuah kebenaran bahwa seringkali Tuhan juga kasih kita berkat yang sebetulnya lebih besar daripada uang, yaitu melalui pencobaan yang dibungkus namanya ujian. Kadang manusia suka mau dapat umpangnya saja, tapi lebih bijaksana kalau kita dapat pancingnya. Kita bisa mendapat ikan setiap hari. Manusia kadang suka bersyukur untuk hal-hal yang instan. Tapi ketika Tuhan mau kasih yang besar, tapi dibungkus dengan pencobaan, dikemas dalam sebuah namanya ujian, kita kadang menghindarinya. Kita kadang merasa itu bukan hal yang baik. Padahal belum tentu setiap pencobaan yang kita alami itu buruk atau celaka. Tapi justru seringkali kalau kita bisa mengerti hal ini, pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang sebetulnya mau menguatkan iman kita. Dan saat kita beriman kepada Yesus Kristus, maka disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Seperti apa firman Tuhan? Yuk, tiba saatnya time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, silakan Bapak Ibu bantu ketik ayat ini. Setelah ketik, disiarkan, di-share, dibagikan. Silakan diposting ulang, silakan di-subscribe di channel Medsos Pastor Randy Simon. Dan kalau sudah subscribe, silakan nyalakan lonceng notifikasinya supaya waktu pastor hadir melayani live streaming ataupun mengirimkan kesaksian maupun doa-doa bagi Anda, saudara yang sudah nyalakan lonceng notifikasinya di media sosial, contoh YouTube, ya, maka Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone di mana Bapak Ibu subscribe-nya. Baik, setelah saudara sudah ketik ayatnya, sudah disiarkan, sekarang tugas saya untuk membacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada tertulis dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar berarti ada pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan pengalaman jalan sama Tuhan ini lebih besar daripada sebuah berkat nilai tersebut yang engkau dapatkan secara instan. Dikasih berkat 10 juta atau diajak jalan sama owner, besar mana saya mau tanya? Kalau orang yang mata duitan 10 juta. Tapi kalau orang yang mengerti, dia akan berkata, saya mau jalan sama owner aja. Karena ketika engkau udah jalan sama owner satu perusahaan, engkau sudah punya privilege. Engkau dikenal orang. Wah, dia ini apanya owner? Keluarganya kah? Staf khususnya kah? Atau lain sebagainya. Ketika engkau hari ini ada alami pencobaan, ketahuilah tidak semua itu buruk. Tuhan kadang kasih kita berkat yang besar, dibungkus namanya ujian. Maka kalau saudara melihat dalam kitab suci, ya, khususnya dalam perjanjian baru, kita bisa menemukan begitu banyak kata-kata berbahagialah. Bahkan kalau saudara melihat khotbah Tuhan Yesus di Bukit Bahagia pertama kali di Injil Matius itu banyak sekali, semua adalah ucapan berbahagia. Saya membaca beberapa bagian dari khotbah, kutipan khotbah bahagia di Bukit Bahagia di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 ya sampai dengan ayat yang ke 11. Itu semua tentang berbahagialah. Silakan Bapak Ibu bantu ketik Matius 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ya, sudah ketik, saya mau baca, habis itu siarkan, lalu saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Baik, ya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lah, Tuhan tidak bilang berbahagialah orang yang kaya. Karena mereka yang punya kerajaan surga, tidak. Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin. Engkau punya kerajaan surga. Kalau suruh milih kita mau yang kaya. Tapi Tuhan bilang yang miskin. Sama halnya Tuhan tidak bilang aku mengasihi pemimpin agama atau orang-orang ahli Taurat. Tuhan bilang aku mengasihi orang-orang berdosa. Karena orang berdosa butuh pengampunan. Ahli-ahli agama, orang Farisi, ahli Taurat merasa sudah pintar. Mereka tidak butuh Tuhan karena mengandalkan kepintarannya. Tuhan mencari orang-orang berdosa. Tuhan menentang orang-orang congkak. Kalau hari ini engkau ada dalam pencobaan, ingatlah
pencobaan kau alami biasa. Berbahagialah. Kalau hari ini engkau masih dalam kondisi papa, susah, miskin, berbahagialah. Karena Tuhan bilang di khotbah Bukit Bahagia, orang yang miskin di hadapan Tuhan, mereka yang punya kerajaan surga. Haus dan lapar. Kata miskin ini bisa kita mengartikan juga mereka yang selalu merindukan Tuhan. Mereka yang hanya bisa dipuaskan dengan hadirat Tuhan, firman Tuhan, pujian bagi nama Tuhan, persekutuan dalam Tuhan. Mereka tidak dipuaskan dengan hal duniawi. Duniawi menipu. Duniawi hanya pelarian. Tapi ketenangan sejati ketika kita DDY, dekat Yesus. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Penghiburan datang bagi yang berduka cita. Yang lagi pesta pora senang-senang, mereka ada hiburannya sendiri. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jangan sombong, jangan kasar. Kalau kau hari ini jadi pribadi yang pengampun, pemaaf, berbahagialah. Karena roh lemah lembut Yesus Kristus ada dalam hidup Bapak Ibu terkasih. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah lo, jangan pelit ketika rame-rame, jangan pelit ya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Jangan pelit dengan pekerjaan Tuhan. Jangan pelit dengan hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan juga jangan pelit dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap orang percaya kan beda-beda. Ada yang butuh disupport, ada yang lebih bisa mensupport. Jadi satu pekerjaan Tuhan, kehidupan itu saling merampunkan begitu, ya. Dan Tuhan bilang, orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Itu ayat 7, ya. Berikutnya ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus. Ya, tidak boleh benci, nggak boleh dendam. Itu semua hal membuat Bapak Ibu rugi sendiri ketika rame-rame. Rugi sendiri, ya. Jangan sampai rugi sendiri. Sampaikan ini agar Bapak Ibu tidak sampai rugi sendiri. Berikutnya ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah lo, ojo gelem tukaran. Jangan suka berantem, ya. Hindarilah pertengkaran. Anak Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh berantem, ya. Tidak boleh berantem. Ketika rame-rame, tidak boleh berantem, ya. Tidak boleh bertengkar. Ayo, yang hari ini dengar firman ini masih bertengkar, ayo hari ini, ya. Jangan lagi bertengkar. Adakah ayatnya pester hamba Tuhan atau anak Tuhan jangan bertengkar? Ada. Mau bacakah? Mau tuliskah? Mau ketikah? Mau ikut sharekah? Boleh, ya. Kita lihat dulu, katakan contoh di dalam 2 Timotius pasal 2
ayat 24. Silahkan diketik, silahkan baca. Ayo. 2 Timotius 2 ayat 24. Puji Tuhan. Silahkan diketik rame-rame, disiarkan, di-share. Kalau tahu ada hamba Tuhan bertengkar, ayo di-share ayat ini, mengingatkan, enggak menghakimi, mengingatkan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Terus apa? Sedangkan seorang hamba Tuhan enggak boleh bertengkar. Ya, tetapi harus ramah, bukan marah. Terhadap semua orang, ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Ketika rame-rame, nggak boleh bertengkar, nggak boleh bertengkar, ya. Bukan cuma hamba Tuhan, semua orang percaya, jangan bertengkar, jangan memfitnah. Di mana pastor catatannya ayat itu ada, peringatannya ada. Titus pasal 3 ayat yang kedua, silakan. Kalau saudara mau ketik, ini baik ayat-ayat ini saling mengingatkan, ya. Titus pasal 3 ayat yang kedua, puji Tuhan. Silakan diketik lalu disiarkan. Ini ayat-ayat supaya di muka bumi ini pertengkaran berkurang. Iya kan? Kadang-kadang orang itu ribut tengkar karena tidak diomongin. Sekarang diomongin firman Tuhan. Nggak boleh bertengkar. Apapun namanya, alasannya nggak boleh bertengkar. Semua segala sesuatu bisa diomongin secara baik-baik. Ya, tidak perlu terbawa emosi. Nanti jadi erosi, esmosi, bencana, ya. Bapak Ibu terkasih, tidak boleh bertengkar. Ketika rame-rame, tidak boleh bertengkar. Amin, amin. Puji Tuhan, ya. Titus 3 ayat 2 mencatat, saudara-saudara, ada tertulis, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lembut terhadap semua orang. Puji Tuhan, ya. Ayat-ayat ini ingatkan kita kalau saudara membagikan, baik sekali, karena berarti kita akan membantu mengurangi pertengkaran di muka bumi ini. Amin. Nah, kita masih mau selesaikan Matius pasal 5 tadi, ya. Tadi kan sudah tuh ayat 9. Sekarang kita mau maju 2 ayat lagi, 10, ya, sampai 11, ya. Ayat 10 Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah loh, saya udah ngomong kebenaran, dianiaya. Itu kan sebuah pencobaan yang datang. Tapi ketahuilah, ini berkat yang dibungkus dengan ujian. Nanti apa? Berkat apa? Kita mau lihat sebentar pas kan selesai bawa renungan ini. Ikutin sampai selesai, ya. Ayat 11 Matius pasal 5. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayo, anak Tuhan dari khotbah Bukit Bahagia, tidak boleh baper. Kalau difitnah,
diam aja. Ya, ngomongi baik-baik. Sampaikan. Kalau nggak bisa, silakan jalankan, ikutin proses hukum yang berlaku. Nggak usah main hakim sendiri. Ya, nggak usah sampai baper. Jadi terbawa perasaan. Nggak usah. Sikapi dengan baik. Kalau hal salah, kita bertobat, kita berubah. Ya, jadi saudara-saudara, berkat itu tidak selalu datang berbentuk uang. Berkat Tuhan seringkali yang saya dapatin dan Alkitab mengajar saya dan dalam real kehidupan sehari-hari, justru kadang berkat Tuhan yang dalam kapasitas lebih besar itu datang bukan dalam berbentuk uang, melainkan dikemas lewat pencobaan maupun ujian-ujian yang datang kepada setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Jadi ketika hari ini engkau dalam pencobaan, dengar firman, jangan sedih, jangan menggerutu, gak usah komplain, gak usah kabur dari pencobaan itu. Karena pencobaan itu baik supaya mendewasakan. Ya. Dan apa? Janji mahkota kehidupan itu Tuhan beri kepada setiap mereka yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan tidak mudah. Aduh, hampir nyerah. Aku bertahan. Aduh, aku capek mau mundur. Aku bertahan. Aku tidak mampu lagi. Aku bertahan. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Itu lagu The Pampers ya. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan datang, bertahanlah. Kamu bisa. Tapi aku tidak bisa. Terus saat engkau lemah, kuasa Tuhan sempurna. Saya nggak mampu. Ada Roh Kudus yang mampukan Anda dan saya. Kalau aku bisa berdiri sampai hari ini, itu bukan karena aku kuat, itu karena ada Tuhan yang menyertaiku. Satu ayat penutup, kiranya semua kita dapat berkat yang sempurna dari firman Tuhan hari ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Ayat ini seringkali banyak orang yang salah menanggapi, salah mengerti karena tidak dibuka dari ayat-ayat sebelumnya atau penjelasan seperti yang saudara sudah terima baru saja. Yakobus 1 ayat 12 saya bacakan, setelah Bapak Ibu ketik, tolong disiarkan, di-subscribe, di-follow, di-like. Dengan demikian kita meramaikan room live ini, banyak orang boleh berkunjung, hadir, dan mereka boleh kenal Yesus. Yakobus 1 ayat 12 ada tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah loh, ketika pencobaan datang, kamu harus kuat, kamu harus strong, kamu harus tough, kamu harus mampu. Karena adalah sebuah kebahagiaan ketika engkau berhasil menang dari pencobaan yang datang. Sebab apabila ia sudah tahan uji, jadi tahan uji itu hasil dari bertahan dalam pencobaan loh ya.
Jadi jangan pernah mimpi menjadi pribadi yang tahan uji. Kalau pencobaan baru datang kamu udah kabur. Kagak pernah bisa dewasa-dewasa. Apabila ia sudah tahan uji, ia, Anda dan saya, yes, yang bertahan dalam pencobaan, amin, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa yang kau hadapi hari ini? Berkat apa yang tersedia yang hari ini datang dalam hidupmu, dikemas dalam pencobaan dan ujian. Sebut, katakanlah pergumulan anak, pergumulan SPP, pergumulan biaya kuliah. Bagi Anda yang kantor, pergumulan di kantor, dunia usaha, pergumulan dari modal, bisnis, atau yang utama bagi saudara yang melayani seperti saya sepenuh waktu, pergumulan untuk operasional, pergumulan untuk bagaimana pintu-pintu hati jiwa-jiwa ini bisa kita masuk. Roh Kudus tolong kita bagaimana caranya, apa yang saya buat supaya jiwa-jiwa yang saya layani hati terbuka, Injil mereka diselamatkan. Kalau dalam hal ini saya kasih tips, bekerjalah di mana Roh Kudus bekerja. Tinggalkan pola-polamu yang lama, karena hari-hari ini materi-materi surgawi, kitab itu terbuka. Artinya ada rema, ada pencerahan, ada hal-hal baru yang Tuhan kasih di akhir zaman ini sesuai perintah firman-Nya menuntut Anda sebagai personal. Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang berbeda, dipimpin oleh satu pribadi yang sama. Dia tahu mana porsiku, mana porsimu. Jadi bekerjalah di mana Roh Kudus kerja, bukan dengan pola yang lama. Karena saya melihat banyak pelayanan gereja hanya melakukan pengulangan dari apa yang sudah dilakukan pendahulunya. Bukan lagi setiap hari berdoa, pimpinlah kami dengan remah-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerjakan apa yang Kau kerjakan hari ini sesuai kehendak Bapa di surga. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang hari ini ngeplek melakukan yang sudah dilakukan berabad-abad. Mungkin di abad-abad yang lampau sudah berhasil, tapi di abad-abad now itu tidak efektif lagi. Dan harus kita rendah hati, minta Roh Kudus pimpin kita. Maka ketika Bapak Ibu melihat saya, misalnya katakan media sosial maju, engkau sudah tekun setia, tidak maju secara kapasitas pelayanan, penjangkauan jiwa. Kalau tidak jaga hati, iri dengki. Dia itu mah terkenal, dia itu mah viral, jadi banyak yang datang kalau dia kebaktian. Anda lihat viralnya, Anda lihat hari ini, dan lihat waktu bagaimana saya dengar suara Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, waktu dalam kedalaman sampai cari akar, tidak kelihatan, difitnah, diinjak, diremehkan, direndahkan. Saya tetap bertahan dalam doa. Sekarang Tuhan angkat naik, engkau berkata, ini ono, belajarlah, dan saya tidak pelit membagikan rahasia saya bersama dengan Tuhan. Saya nggak pintar teologi, tapi pengalaman dengan Tuhan setiap hari saya bisa share kepada Anda sepanjang hari. Makasih Ibu Yulitang, saya terima kasih sama Tuhan. Saya melayani tidak minta apa-apa, tidak harap apa-apa. Tapi sejak awal saya buka on live streaming sampai sekarang menit ini, tidak berhenti orang memberkati saya,
dengan sukarela, dengan gift, stiker, stars, ratusan ribuan, begitu banyak. Saya terima kasih. Dan saya merasa Tuhan bekerja lewat media sosial ini. Saya bersyukur Tuhan masih percaya setiap hari Minggu. Ini sudah hari Jumat toh. 2 hari lagi toh hari Minggu. Bayangkan kalau guest house sudah penuh. Orang-orang udah datang. Kadang satu kota itu penuh hanya mau datang ke kebaktian Minggu di tempat di mana pastor pimpin. Orang yang tidak mau belajar, rendah hati, iri, mentang-mentang dia terkenal, viral, hanya kesembuhan, jual mujizat. Kau masih di area sana, hatimu periksa. Saya tidak pernah merasa iri dengan kau punya karunia pengembalaan, karunia pengajaran, karunia apapun. Saya tidak pernah iri. Tetapi ketika Tuhan hari ini pakai, di mana Tuhan bekerja dan saya ikut bekerja, di mana Tuhan memberkati, pekerjaannya luar biasa banget. Jangan pernah mengukur pekerjaan Tuhan memakai kamu. Manusia terbatas. Kalaupun hari ini ada pencobaan kau alami, katakan itu pencobaan biasa. Dan saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk menang dari pencobaan ini. Karena saya akan mewarisi mahkota kehidupan di sorga. Jangan cengeng, jangan manja, jangan baper. Tuhan beserta kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan dalam hidup kami begitu ajaib dan sempurna. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Diberkatilah mereka yang sudah dengar firman Tuhan. Saya percaya kasih Kristus mengubahkan setiap hati, dan mereka boleh berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Betul sekali. Pencobaan yang kita hadapi hari ini adalah biasa. Anda ditentukan untuk lulus. Raihlah kemenangan itu, hidup yang kekal. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini.
ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun aku tahu Engkau bekerja semua indah pada waktunya. Bersyukur sekali kalau kita ada sampai hari ini. Percayalah, ada tangan kasih Tuhan yang menopang hidupmu dan hidupku. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan kata bersama-sama, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertamu. Mari kita akan doa berkat untuk air minum dan minyak. Selepasnya kita akan doa berkat. Lalu saya akan sambung dengan kesaksian-kesaksian. Ada apa? 5 atau 6 kesaksian saja. Sekiranya ini jadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, ya. Minyak dan air Bapak Ibu yang mau diberkati saat ini bisa angkat atau bisa arahkan, tumpangkan tangan. Ya Tuhan, kepadamu kami bermohon berkat untuk air minum dan minyak di tangan kami ini. Dicurahkan berkat dalam nama Yesus. Dalam berkat-Mu air minum ini menjadi healing water. Minyak ini terurapi. Sehingga baik kami minum airnya, kami oleskan minyaknya, keajaiban kesembuhan terjadi in Jesus name. Amin. Puji Tuhan, airnya silakan diminum, jadi manfaat, keajaiban, kesehatan pada tubuh Anda sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Silakan Bapak Ibu minum, terberkati ya. Puji Tuhan, syukur sama Tuhan. Mari masing-masing saya minta Bapak Ibu bersyukur. Syukur kepada Tuhan atas berkat yang kami terima hari ini lewat firman, air minum, dan minyak urapan. Kami semua diberkati sehat. Saya berdoa keluargamu diberkati sehat dan panjang umur semuanya. Puji Tuhan ya. Baik keadaan kita, anak cucu, semua orang yang benar, Anda yang saya layani setiap hari, anak cucu kita semuanya baik. Yang akan perjalanan hari ini ke Makassar atau kemana, keluar kota, keluar negeri ya, yang akan pulang dari luar negeri, Singapura ke Surabaya, yang dari tempat di mana akan berlabuh, berlayar kerja di kapal, terberkati selalu senantiasa. Cuaca perjalanan selamat, aman semuanya. Baik, angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, kasih setia dari Bapakku di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua terberkati sehat, terberkati pelayanan yang ada, terberkati lumbung-lumbungnya, pekerjaannya, studi-studi anak-anak mereka diberkati. Berkat ini berkat Tuhan yang dimeteraikan Roh Kudus, keselamatan buat jiwa kita, dan perlindungan dari segala yang buruk, kecelakaan, mara bahaya, muslihat, hipnotis, hal yang buruk, dilindungi kita semuanya dengan sempurna. Lewat doa berkat perlindungan ini, tubuh jiwa roh kita sempurna dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kami sambut berkat ini, kami terima doa berkat ini, dan hasilnya memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi hatiku, berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal
kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku,